Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari siang hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan pujian, syukur kita, sembah kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan, melalui kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, kami rindu menaikkan pujian kami, penyembahan kami, syukur kami, sorak-sorai kami, hanya bagi kehormat kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami memuji memuliakan nama Tuhan, Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Saat kami memuji menyembah-Mu ada sukacita yang baru, damai sejahtera kekuatan yang baru, mujizat yang baru dalam kehidupan kami. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah setiap pujian dan sembah kami, hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, menjadi terang kemuliaan-Mu.
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari saudara semua yang ada di tempat ini, saya mengajak kita semua secara khusus siang hari ini, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Nyanyikan pujian ini bagi kemuliaan nama Tuhan, khusus untuk bangsa kita Indonesia ini. Biar kemuliaan Tuhan terus dinyatakan untuk bangsa dan negara kita. Haleluya Yesus. Katakan sama-sama, bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Sekali lagi saudara, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bagi berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan.
kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, segala pengagungan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kau sungguh ajaib, Engkau penolong yang kami percayai Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya padamu. Engkau penyelamat kami, Engkau penolong kami. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Kau sumber damai sejahtera dalam hati kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Oh syukur bagi-Mu Tuhan. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa tidak pernah habis dalam hidup kami. Amin, haleluya. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan banyak bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita hidup kami. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan kanan kiri muka belakang, shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita bersukacita, karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Amin.
dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kembali nyanyikan pujian ini bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi Kau Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama. Amin. Mari yang percaya sama-sama katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi bersama-sama katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi namamu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Dia Tuhan yang berkuasa. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Amin. Haleluya. Kita buat iblis setan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis setan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat.
berkuasa Tuhan. Nyanyikan pujian ini kembali. Bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus, nama Yesus. Mari sorakan nama Yesus. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Dalam nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Puji namamu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tetap dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Nyanyikan pujian ini saudara. Silakan duduk kembali. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Nyanyikan penuh iman kepada Tuhan. Terjadilah sesuai dengan iman. Tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku
Kau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat, takkan pernah terlelap. Kaulah segalanya, oh Tuhan. Mari dengan segenap hati nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin Tuhan. Katakan Kaulah segalanya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita renungkan pujian ini saudara. Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang baik. Dia selalu ada, Dia selalu setia. Dia tak pernah terlambat untuk menolong setiap kita yang sungguh-sungguh mempercayai dan berharap kepada Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Mari sekali lagi bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
ini Tuhan kami bisa datang menikmati hadirat-Mu. Amin. Kami juga mengucap syukur buat kebaikan-Mu, berkat-Mu atas bangsa kami, sehingga Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan buat bangsa kami. Ke-77 Tuhan buat bangsa kami. Kami tahu bahwa Tuhan menghendaki kemerdekaan buat bangsa kami. Dan siang ini kami percaya bahwa Tuhan juga menghendaki kami mengalami, mendapatkan kemerdekaan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, bantu kami untuk memahami setiap firman yang kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Kita sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, siang ini kita bisa berjumpa bersama tempat ini untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah menyanyikan puji-pujian penyembahan kita, itu artinya Tuhan dengar kita. Di tengah pujian penyembahan kita, kita berdoa. Mungkin ada pergumulan teman-teman, Tuhan dengar. Dan saat ini adalah saatnya di mana kita gantian. Kita yang mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Amin. Berikan hati yang terbaik. Siapkan hati yang terbaik supaya Tuhan bisa masukkan setiap firman itu di dalam hati kita. Ya, siang hari ini kita akan sama-sama untuk merenungkan sebuah kebenaran yang saya beri judul, bisa ditampilkan slide-nya, mager. Ya, mager. Tapi bukan apa biasanya? Mager itu biasanya apa? Males gerak. Ayo keluar yuk cari makan, mager aku. Yuk kelompokan yuk, mager aku. Enggak. Mager di sini adalah makin greget. Ya, harusnya kan greget ya, bukan mager ya. Tapi saya coba cocok-cocokin, ya udahlah makin greget ya kan. Untuk cari Tuhan. Ya. Di hari kemerdekaan kita tahun ini Tuhan izinkan 77 tahun ya bangsa kita menikmati kemerdekaan. Sudahkah kita secara pribadi mengalami kemerdekaan itu? Atau selama ini teman-teman masih diperbudak oleh rasa takut, khawatir, cemas, trauma masa lalu, problem apapun itu, sehingga teman-teman gak bisa dengan bebas, sehingga teman-teman bukannya makin greget untuk cari Tuhan, tapi malas gerak. Ketika menyembah Tuhan, teman-teman rasanya dibebani dengan banyak beban. Sehingga kalau mau memuji Tuhan gak bisa greget. Adakah teman-teman sekarang ini mengalami seperti itu? Iya, bebanku berat. Sebagai anak seusiaku, bebanku berat. Hari ini kita akan sama-sama mengalami kemerdekaan itu sehingga kita makin greget untuk cari Tuhan. Amin. Diambil dari kisah Bartimeus di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Seorang pengemis yang buta, Alkitab katakan kisahnya ditulis di dalam Alkitab kita, seorang pengemis yang buta. Bartimeus tidak pernah minta Tuhan tolong. Meskipun hidupku susah tolong po. Cerita hidupku ditulis di dalam Alkitab. Enggak pernah. Tapi Tuhan sendiri yang tulis di dalam Alkitab. Dan bukan hanya tulisan kata per kata, kalimat demi kalimat di dalam Alkitab kisah Bartimeus ditulis. Tapi lebih dahsyat lagi bahwa Tuhan yang menulis kisah hidup Bartimeus detail. Sejak Bartimeus ada di perut mamanya sampai dia dewasa, sampai ditulis di dalam Alkitab ketika dia udah dewasa, ketika dia udah tua, dalam setiap problem kehidupannya, entah kelahirannya itu dikehendaki orang tuanya atau tidak, Tuhan yang menulis kisahnya Bartimeus. Demikian juga kita. Siapapun kita yang hadir tempat ini, baik yang masih remaja, pemuda, dewasa, sudah tua, Tuhan adalah penulis hidup kita. Entah orang tua kita bagaimanapun keadaannya, keluarga kita bagaimanapun kondisinya, Tuhan penulis hidup kita. Cuma bedanya kisah Tuhan di dalam hidup Bartimeus tertulis di dalam Alkitab. Kalau kita, kisah kita tidak tertulis dalam Alkitab, tapi Tuhanlah yang menulis
hidup kita. Amin. Apapun yang teman-teman sekarang hadapi, percaya Tuhan gak kemana-mana kok. Meskipun teman-teman tanya, mana Tuhan? Tuhan kok gak dengarkan aku? Tuhan kok tinggalkan aku? Tuhan kok gak lakukan sesuatu buat aku? Tuhan sedang menuliskan sesuatu. Mungkin teman-teman berusaha menghapus, gak gini Tuhan ceritanya. Seharusnya seperti ini Tuhan. Semakin teman-teman menghapusnya, kisah yang Tuhan tuliskan, semakin sakit. Tapi kalau teman-teman bisa, Tuhan apapun yang Tuhan tulis, aku percaya Tuhan gak pernah salah menulis kisah hidupku. Aku mau ikut alurnya Tuhan. Dan percaya, akhir kisah Tuhan di dalam hidup kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Sama-sama kita akan baca ayat yang menceritakan Bartimius. Ayat 46 sampai 52 dalam Markus pasal 10. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ini yang disebut mager. Disuruh diam, semakin keras ia memanggil Yesus. Makin greget cari Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau dalam versi Injil Lukas, endingnya itu setelah Bartimeus sembuh bisa melihat, semua orang memuji Allah. Dari apa yang dialami Bartimeus, orang bisa memuji Allah. Sebelum kita akan pelajari tentang Bartimeus, next, saya mau tunjukkan sebuah fenomena. Slide selanjutnya. Di Taiwan, label ini, Strawberry Generation, istilah ini dikeluarkan dari Taiwan, diperuntukkan untuk anak-anak yang terlahir dari tahun 1997 ke atas. 97, 96, 95 dan seterusnya sampai 2002, 2012 bahkan. Ada di sini yang kelahiran 97 ke atas, 97 ke bawah ya maksudnya ya, 97, 98 ke atas. Ada? Bisa angkat tangan, saya ingin tahu. Angkat tangan atau sudah tua? 1, 2, tinggi-tinggi dong. Tahun kelahiran berapa kalian? 97, 98? Ya, istri saya 98 ya, masih termasuk Strawberry Generation. Sepertinya ini Strawberry Generation ya. Berbeda dengan Koeron, mungkin sudah bukan strawberry lagi kok. Ya, salak mungkin durian. Atau kok Victor yang durian keras. Semakin tua semakin keras hidupnya. Kenapa kok sebut? Ya. Kelahiran 90, 85 mungkin salak. Kalau udah 80 ke atas, 80, 75 itu mungkin sudah durian ya. Enggak tahu kalau kelahiran atasnya lagi gitu kan, generasi apa. Tapi kalian ini yang kelahiran 97 disebut Strawberry Generation. Strawberry warnanya merah, menarik. Ya, perlakuannya khusus, nggak bisa ditanam di kebun bebas gitu, nggak bisa. Dia harus sinar pancaran mataharinya juga harus pas, kadang di rumah kaca, perlakuannya khusus. Tapi meskipun menarik, dia sangat lunak sekali. Berbeda dengan salak, berbeda dengan durian. Sebuah generasi yang menggambarkan sebuah generasi yang kreatif, yang penuh dengan gagasan, berani berpendapat, berani berteori, ya, bisa membuat sesuatu yang wah,
Makanya muncul anak-anak muda yang seorang entrepreneur muda, ya. Dia bisa menemukan sesuatu yang enggak terpikirkan. Itulah strawberry generation. Didukung dengan kemajuan teknologi, informasi kita bisa dapatkan dengan cepat. Berbeda dengan zaman mama papa kita, ya. Mereka sedikit tahu, kita yang banyak tahu. Makanya kita seringkali merasa bahwa kita lebih pintar dari mereka. Itulah generasi strawberry. Tapi di dalamnya sangat-sangat lunak, sangat-sangat rapuh. Saya rangkum jadi 3, caper, baper, mager. Bener nggak? Caper, cari perhatian. Generasi strawberry suka cari perhatian, cari kepedulian, cari komentar, cari pujian, cari like, cari love, cari follower. Posting sesuatu supaya orang memperhatikan kita di sosial media kita. Bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, tapi inilah generasi kita. Makan apa? Makan mahal, makan murah, makan di restoran, makan di pinggir jalan, pagi, siang, sore, malam, difoto. Supaya apa? Orang memperhatikan. Baper, gampang patah. Ya, kalau model-model Ko Aaron, saya, Ko Victor, dikasih saran masih coba dipikir. Tapi kalau generasi strawberry dikasih pendapat bisa-bisa langsung patah. Kamu kalau nyanyi itu kurang los. Minggu depannya nggak mau nyanyi lagi. Aku udah berusaha loh. Gampang baper. Ya, dinasihatin gampang baper. Dan juga mager. Suka yang cepat, suka yang instan. GoFood, ya, GrabFood, ShopeeFood, suka yang instan, nggak suka yang ribet-ribet lah, mager, malas gerak. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada postingan di Twitter yang sempat viral, bisa next. Ada seorang anak muda yang termasuk dalam generasi strawberry mengatakan seperti ini. Curhatnya di sosial media. Gua anak umur 21, gak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Nah, generasi strawberry adalah generasi yang sadar sama kesehatan mental. Ya, orang tua kita jangan harap bisa ngerti mental kita. Percayalah, kita ini yang aware dengan kesehatan mental. Ya. Semester 1 kemarin gua udah dihujanin materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gua untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Yang tadinya gua masih bisa nonton Netflix, chattingan dengan bestie, sekarang sudah jadi susah banget. Gua kayaknya belum siap kuliah deh. Gua udah ngomong ke ortu kalau gua mau cuti dulu semester ini. Cutinya bukan 2 minggu, bukan 3 hari, berapa? Gua mau fokus healing selama 6 bulan. Ada yang pernah coba nggak? Pernah? Ko Aaron pernah healing 6 bulan? Inilah generasi strawberry, cutinya nggak main-main, 6 bulan, 1 semester. Tapi ortu gua malah nggak setuju, bahkan gua dibilang manja kamu ini, mama papa dulu ini naik kuliah, naik angkutan, naik bis, ya kan, jalan kaki, kamu udah ada mobil, ya kan, papa udah beliin, masih minta cuti 6 bulan, manja kamu. Ya. Gua bingung mau gimana, takutnya kalau paksain kuliah IPK ku malah tambah anjlok. Gua juga susah komunikasikan ke ortu karena mereka nggak aware sama mental health kayak gua. Gua mesti gimana? Dan diakhiri dengan emot menangis, ya. Lunak, rapuh, ya, baper, gampang patah, gampang mut-mutan, gampang healing, ya, dikit-dikit healing. Gampang stres. Anak zaman sekarang generasi strawberry itu nggak takut dengan setan. Takut kalau ada tempat yang nggak ada wifi. Teman-teman saya, generasi saya takut setan. Tempat gelap, ya kan. Tapi anak sekarang hebat-hebat. Lampu mati nggak masalah. Yang penting ada jaringan internet. Masih lancar. Tapi nggak tahu. Beberapa paketan ini, jaringan ini, kalau lampu mati juga ikutan mati, ya kan. Padahal mahal, saya nggak nyebut. Oke, next.
Kita mau pelajari dari Bartimeus, kisah yang tertulis dalam Alkitab. Dikatakan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Siapa yang berharap menjadi orang buta? Sesusah-susahnya manusia, kalau buta itu suram loh. Ya, orang lumpuh deh. Dia masih bisa pakai kursi roda tapi masih bisa melihat sekitarnya. Masih bisa dihibur, masih bisa nonton. Siapa yang mau buta? Buta kalau kaya nggak masalah. Buta kalau punya skill pijat laris itu. Tapi buta pengemis lagi. Ini sebuah keadaan mewakili kita bahwa hidup dalam hidup yang tidak diharapkan. Generasi stroberi adalah generasi yang suka berekspektasi, suka berangan-angan, punya mimpi. Bagus ini. Sadar nggak sadar teman-teman tuh kalau buka sosial media ada lihat postingan, oh temanku udah wisuda ya pakai toga. Oh ada mama papanya foto. Oh temanku ini udah punya pacar ya kan. Begitu di scroll di bawahnya loh, cowoknya kok beda ya dari bulan Agustus sama April kok beda cowoknya. Loh mundur lagi Desember beda lagi. Ini saudaranya, adiknya atau siapanya ya kan. Banyak postingan-postingan yang akhirnya membentuk ekspektasi kita secara nggak sadar bahwa aku pingin lulus wisuda pakai toga, foto bareng orang tua. Meskipun temenmu nggak bermaksud untuk mamer-mamerin, ayo kayak aku, enggak. Tapi itulah yang membentuk ekspektasi kita. Generasi kita adalah generasi yang suka berekspektasi. Wah orang tuanya harmonis ya, satu mobil bareng, padahal waktu foto disuruh senyum ya, foto celis, geger di dalam mobil. Itulah generasi stroberi yang pingin terlihat happy. Padahal di dalam mobil perang dunia itu antara mama, papa, dan anaknya. Generasi yang penuh dengan kerapuhan, berekspektasi tapi kenyataannya jauh. Bartimeus mewakili kita hidup yang sama sekali nggak diharapkan. Dia nggak berharap jadi orang buta, pengemis. Tapi ingat, Tuhan penulis hidup Bartimeus. Buktinya apa? Buktinya kisahnya Bartimeus tertulis di dalam Alkitab. Itu artinya di kehidupannya nyata, Tuhanlah yang menulis kisah hidupnya. Bahwa Bartimeus terlahir sebagai orang yang demikian. Gak ada yang salah. Tuhan gak pernah salah menuliskan alur ceritanya. Kalau teman-teman lahir di tengah keluarga yang keadaannya seperti itu, teman-teman yang tahu, saya enggak. Tuhan gak pernah salah menulis cerita hidupnya. Gak pernah salah Tuhan tempatkan kamu di keluarga yang seperti itu. Tapi nyatanya banyak keadaan yang gak sesuai yang kita harapkan. Kita sekolah, kita kuliah, kampusnya, jurusannya ditentuin oleh orang tua. Ada yang mengalami seperti itu? Kamu harus sekolah di sini. Ya, malu-maluin kalau kamu sekolah di sana. Di sini teman-temannya papa, bos-bos itu sekolah di sana anak-anaknya. Kamu kuliah di sini, ya. Jurusannya ini. Kalau kamu jurusan ini, kamu mau kerja apa kamu? Miskin kamu nanti. Kayak papa dong, jurusan ini. Hidup yang enggak diharapkan. Sudah sekolah, sudah kuliah, pinginnya kerja di depan laptop, banyak tumpukan file, keren, pakai dasi, pakai kemeja, lengan panjang, sepatu pantofel. Keren ya, dapat gaji besar, ternyata masuk kerja, gajinya memang besar tapi nggak kerasan. Kenapa lingkungan kerjanya seperti ini? Kenapa atasanku seperti, mau nyebut apa, nggak enak. Ya, keras gitu kan, tuntutan kerjanya seperti ini, nggak kerasan aku. Teman-temanku di depan baik, di belakang menusuk dari belakang. Nggak mau aku. Banyak realita yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Menikah dengan orang yang nggak diharapkan. Hidup di keluarga yang broken. Atau teman-teman ada di dalam hubungan toksik dengan pacar. Bolak-balik dikasarin, dipukulin, tapi nggak bisa putus. Ini kan keadaan yang nggak bisa diharapkan. Tapi percaya, Tuhan adalah penulis hidupmu. Tidak akan pernah salah. Nama Bartimeus itu sebenarnya bukan nama aslinya. Bartimeus artinya anak Timeus. Bar itu artinya anak, Timeus nama papanya. Dia nggak dikenal. Nggak ada orang yang mau mengenal.
Kalau ada orang yang mengenal, artinya ada orang yang mensupport, ada orang yang berbelas kasihan. Tapi Bartimeus gak ada yang mengenal. Dia seorang diri. Dan kalau papanya terkenal, oh ini anaknya Pak Timius ini. Papanya pasti bukan terkenal hal yang baik. Kalau papanya terkenal hal yang baik, mungkin ada banyak orang yang berbelas kasih. Papanya pasti terkenal dalam hal yang negatif. Anaknya yang kena imbasnya. Aku seperti ini, aku menghancurkan hidupku. Aku pergaulan bebas, aku narkoba, aku free sex, aku pacaran, melakukan seks di luar nikah. Aku menghancurkan hidupku karena orang tuaku seperti ini. Ini semua karena salah orang tuaku. Bartimeus mewakili kita. Next. Tapi lihat ini. Ketika didengar bahwa Yesus bersama dengan banyak orang, lalu dia tanya apa itu? Yesus. Mulailah ia berseru. Kata mulailah berarti sebelumnya Bartimeus diam. Mungkin dulu-dulu Bartimeus teriak, tolong kasihanilah aku, kasih aku sesuatu, tolong aku. Mungkin dia capek, gak ada orang yang peduli. Dia terdiam begitu lamanya. Tapi begitu dengar nama Yesus, mulailah ia berseru. Teman-teman mungkin udah cegah, curhat sana, curhat sini. Malah dibilang kamu ini manja, kamu ini apa. Kena mental kita, akhirnya kita diam. Tapi Bartimeus saat mendengar nama Yesus, mulailah ia berseru. Banyak orang menegurnya, gak tanggung-tanggung, bukan 1-2 orang. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras, next. Semakin keras, disuruh diam. Kamu gak pantas panggil Yesus. Gak layak, kotor kamu, najis kamu. Hidupmu belum benar. Kok panggil-panggil Yesus? Gak usah angkat tangan untuk menyembah Yesus. Gak pantas kamu, diam kamu. Tapi mager, makin greget cari Tuhan. Mungkin teman-teman ada satu dorongan dalam hati, ayo cari Tuhan. Kamu depresi, cari Tuhan. Kamu putus asa, cari Tuhan. Kamu capek, kamu lelah dengan kondisimu sekarang ini, cari Tuhan. Tapi mungkin banyak hal yang membuat kita diam, menegur kita diam. Entah penghakiman teman, gak usah sok rohani kamu. Biasanya gak ke gereja, sekarang kok ke gereja. Anak stroberi, kok anak stroberi? Generasi stroberi, cuklek langsung. Ya wis lah gak usah, wis izin aku. Atau mungkin teguran diam itu bukan dari teman, bukan dari luar. Dari dalam, intimidasi iblis. Gak usah ke gereja kamu, masih kecanduan pornografi gitu. Ya, kau masih berbuat dosa dengan pacarmu. Kau masih melakukan sesuatu kepahitan sama orang tuamu. Gak usah datang ke Tuhan, diam kamu. Di tengah keadaan seperti itu, mager, makin greget. Next, kenapa? Karena Yesus memanggilmu untuk sembuh. Sekotor apapun hidup kita, sejauh apapun kita udah meninggalkan Tuhan, sedalam apapun kita jatuh, kalau Yesus memanggil namamu, itu artinya Yesus memanggilmu untuk sembuh. Hari ini setelah ini kita akan sama-sama datang ke Tuhan dalam hadirat-Nya dan dengarkan dengan hatimu, adakah Yesus memanggil namamu? Saya berdoa buat setiap kalian di sini tidak ada yang terlewati. Dengar baik-baik, Yesus memanggil namamu untuk sembuh, untuk pulih. Bartimeus bukan hanya sakit fisik, mentalnya, jiwanya juga tersiksa. Selama berpuluh-puluh tahun dia dalam keadaan seperti itu. Yang bersyukur sekali Bartimeus menjadi buta. Banyak orang berbondong-bondong matanya melihat, tapi gak mengalami mujizat yang luar biasa. Tapi Bartimeus buta, dia mengalami mujizat. Mungkin kalian berkata, kok temanku lebih beruntung ya daripada aku. Oh, gak ada orang yang beruntung. Seburuk apapun keadaan kita saat ini, gak ada yang buruk di mata Tuhan. Next, yang terakhir. Tidak ada pemulihan di dalam zona nyaman. Dikatakan Bartimeus menanggalkan jubahnya. Pengemis itu gak ada yang pakai jubah, gak ada yang pakai baju. Dilepaskan telanjang dada, jubahnya dibeber gitu untuk menaruh uang. Ketika Yesus memanggil namanya, panggil dia, yang Bartimeus lakukan, dia menanggalkan jubahnya. Artinya apa? Sumber kehidupannya, pengharapannya dia tinggal.
Dia nggak berpikir kalau aku tinggalkan jubahku, aku hidup pakai apa. Dia nggak berkata, Tuhan tak hitung sik, tak totalan sik, kericikannya ada berapa ini. Enggak, dia tinggalkan jubahnya, segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Dan Yesus berkata, apa yang kau mau? Aku mau sembuh. Hari ini, setelah ini kita akan berdoa. Tuhan tanya, apa yang kamu mau supaya aku berbuat bagimu? Mintalah. Terjadilah sesuai apa yang teman-teman minta. Dan Tuhan berkata, pergilah. Bukan marilah, pergilah. Tidak ada kesembuhan, tidak ada pemulihan, tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan Tuhan di dalam zona nyaman. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu. Apa yang jadi zona nyamanmu? Trauma? Aku mau datang ke Tuhan Yesus, aku mau minta tolong tapi kok trauma ya? Aku gagal lagi, aku jatuh lagi dalam dosa. Ikatan dosa yang jadi zona nyamanmu. Kalau aku datang ke Yesus, aku harus tinggalkan pacarku dong yang membuat aku jauh dari Tuhan. Sulit, aku masih sayang. Itu zona nyamanmu. Kepahitan itu zona nyamanmu. Kalau teman-teman belum mau mengampuni, itu artinya teman-teman gak mau keluar dari zona nyaman. Tidak ada pemulihan di dalam zona nyaman. Mari kita semua bangkit berdiri. Buka hatimu, dengarkan. Yesus memanggilmu untuk sembuh. Apapun yang teman-teman alami saat ini. Mungkin teman-teman kecewa sama Tuhan. Yesus memanggilmu untuk sembuh. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, kami milik. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu. Yesus yang mau kita hidup. Hanya Yesus, aku untuk percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Percayalah, kita adalah milik Tuhan. Tuhan gak mungkin meninggalkan miliknya sendirian. Dan percayalah bahwa yang menghendaki kita lahir dalam keadaan kita sekarang ini adalah Tuhan. Tuhan yang menulis awal kisahmu sampai sekarang ini. Tuhan yang mau. Dan alasan hidup kita bukan kepahitan. Alasan hidup kita bukan karena kesalahan orang tua kita. Alasan hidup kita bukan hanya untuk meratapi keadaan kita. Alasan hidup kita adalah Tuhan yang memiliki hidup kita. Katakan, Yesus, aku percaya. Katakan sama Tuhan, Tuhan tolong pulihkan aku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku hidup Karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah Tuhan
kami. Engkaulah Bapa kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada hati yang sangat keras yang tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Engkau adalah Tuhan di atas kemustahilan. Engkau terlebih suka bekerja di dalam kemustahilan itu. Mungkin kami berkata mustahil aku pulih, mustahil aku bebas dari dosa, mustahil orang tuaku bisa berdamai, mustahil keluargaku yang udah hancur bisa pulih kembali, mustahil. Anak-anak muda, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka bekerja di dalam kemustahilan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, mengingatkan kami dari kisah Bartimius. Engkau telah membangkitkan kami, Engkau telah memulihkan, menyembuhkan kami. Berkaryalah, bekerjalah dalam kehidupan kami selamanya. Terima kasih Bapa. Angkat hatimu, angkat imanmu kepadanya, angkat kedua tanganmu. Kita datang memohon anugerahnya yang terbaik untuk kita. Biarlah kita semua yang hadir di tempat ini boleh menerima berkat Allah Bapa yang Tuhan telah tetapkan sebelum kita ada. Biarlah kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk hidup dalam hidup yang baru. Dan Roh Kudus akan menemani kita, menguatkan kita, membantu kita. Di saat kita jatuh, Roh Kudus akan bangkitkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat Kak Yohanes Tommy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Shalom semuanya.